Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lagi akan belajar pelajaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Namun mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami untuk belajar pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Roh Kudus menjadi bagian kami, menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Kota yang disebut Kekacauan. Kota yang disebut kekacauan. Tema pertentangan besar yang dirangkum dalam kitab Wahyu dengan simbolisme dua wanita. Nah, dalam Wahyu pasal 12 di situ dijelaskan tentang wanita yang berselubung dengan matahari. Tetapi dalam Wahyu pasalnya yang ke-17, wanita atau perempuan yang berpakaian merah ungu, kitab Wahyu pasal 17. Nah, kita akan mempelajari kedua wanita dalam kitab Wahyu ini untuk menyelidiki lebih dalam konflik yang terjadi. Ternyata kedua perempuan ini mewakili agama yang ada, agama yang berdasarkan kebenaran, sementara yang satu berdasarkan tentunya kesalahan. Dan itu terjadi pada saat ini. Inilah dua sistem yang mencolok. Dua sistem yang mencolok. Pelajaran sekolah Sabat hari Minggu berjudul dua sistem yang mencolok. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 menggambarkan kesetiaan daripada umat Allah seperti mereka yang menuruti katanya perintah-perintah Allah. Dalam Wahyu 17 ayat 14 disebutkan juga di sana mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu pada akhir abad pertama, pada zaman ini kota kuno Babel itu sudah tidak ada, sudah menjadi tumpukan debu. Nah, ketika Yohanes menuliskan pekabaran dalam kitab Wahyu, kota Babel secara harfiah telah dihancurkan selama lebih dari beberapa abad. Tetapi dalam kitab Wahyu, kota kuno Babel dianggap sebagai tipe atau simbol dari Babel akhir zaman. Jadi dalam nubuatan Wahyu, Babel ini ternyata mewakili sistem agama palsu yang akan memiliki karakteristik serupa dengan Babel Perjanjian Lama. Prinsip-prinsip yang memandu Babel kuno akan menjadi struktur dasar Babel modern dan spiritual. Nah, di dalam Wahyu 17 ayat 1-6, di situ dijelaskan dengan seorang wanita memakai kain ungu dan kain kermisi. Nah, wanita ini menunggangi binatang berwarna merah ungu. Nah, kitab suci menyebutnya sebagai pelacur. Pelacur. Dia telah meninggalkan kasih sejatinya karena dia sudah menjadi pelacur. Artinya meninggalkan kekasih sejatinya, yaitu meninggalkan Yesus Kristus. Dan di sini Yohanes memberi kita gambaran grafis tentang sistem agama ini, agama yang murtad yang memiliki pengaruh yang kuat di dunia ini. Nah, dengan dia katanya raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wahyu 17 ayatnya yang kedua. Mabuk anggur percabulan, artinya ini simbol dari ajaran-ajaran sesat, doktrin-doktrin sesat, ataupun praktek-praktek yang sesat. Di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Senin, di situ disebut anggur murka. Nah, iblis tentunya sangat marah karena Injil diberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia. Jadi, iblis menggunakan setiap penipuan yang mungkin untuk memikat pikiran daripada penduduk bumi. Wahyu 17 ayat 2 melanjutkan penjelasannya tentang misteri dari Babel besar dengan menyatakan bahwa dia ini telah melakukan percabulan dengan raja-raja di bumi, sudah melakukan zina atau persatuan yang terlarang. Artinya dalam sistem gereja yang benar, gereja yang dipersatukan dengan Yesus Kristus. Tetapi dalam sistem gereja yang sesat, yang sudah berzina, sudah bersatu dengan yang lainnya selain daripada Kristus. Artinya sudah bersatu dengan pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin politik, pemimpin dunia untuk kekuasaan dan otoritas. Inilah gereja yang sesat yang sudah bergabung dengan pemerintah. Ia meminta negara untuk menegakkan keputusannya. Gereja yang sesat alih-alih menarik kekuatannya dari Yesus sebagai kepalanya yang sebenarnya, tetapi dia mencari dukungan dari manusia dan juga negara. Wahyu 17 ayat 2 melanjutkan gambaran ini. Dikatakan, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, simbolisme sari buah anggur yang murni digunakan dalam kitab Perjanjian Baru itu melambangkan darah Kristus yang murni. Tetapi kalau sudah dinamakan atau diartikan dengan sari buah anggur yang cabul, anggur murka, ketika anggur Injil yang baru dan murni dibelokkan, artinya ajaran firman Allah itu sudah diganti dengan ajaran pemimpin-pemimpin agama dan manusia. Itulah
artinya anggur Babel. Jadi kebenaran sudah dibelokkan dengan doktrin-doktrin dari manusia. Dibelokkan, firman Allah sudah diganti dengan keputusan tindakan daripada pemimpin-pemimpin manusia. Maka itulah yang dinamakan dengan anggur Babel. Nah, Allah memanggil umatnya, umat Tuhan, untuk keluar dari mana? Dari Babel, dari kekacauan, dari gereja yang rusak dan gereja yang jahat. Pelajaran hari Selasa, misteri Babel besar. Wahyu 17 menggambarkan sistem keagamaan Babel ini adalah sistem keagamaan yang murtad, yang memperkenalkan ajaran Babel perjanjian lama di dalam kekristenan. Kita tahu bersama, dalam kitab perjanjian lama, Menara Babel adalah situs Babel kuno, dibangun secara langsung untuk apa? Menentang Tuhan. Menara Babel itu artinya untuk menentang Tuhan. Nah, jadi prinsip dari gereja sesat atau Babel itu adalah mau menentang yang maha tinggi, menentang Allah, mau menggantikan posisi dari Allah, mau menyatakan bahwa otoritas manusia itu lebih tinggi daripada Tuhan. Kemudian iman itu yang berpusat pada Kristus harus diganti dengan apa? Dengan perbuatan, dengan usaha daripada manusia. Artinya mau menentang Allah. Dan khususnya paling mudah untuk dilihat adalah menentang Allah di dalam hal penyembahan. Bahwa Allah itu sebagai pencipta alam semesta dan isinya, dan mau menentang Tuhan sebagai pencipta adalah mau menggantikan hari perbaktian untuk menyembah Tuhan, dari merubah hari Sabat, penyembahan pada hari Sabat kepada hari Minggu. Nah, di dalam pelajaran hari Rabu, panggilan kita untuk komitmen. Kitab Wahyu adalah panggilan mendesak untuk komitmen, diringkas dalam simbolisme dua wanita dalam kitab Wahyu. Nah, Tuhan berjanji bahwa gereja yang benar dalam simbol perempuan yang berlandaskan akan kebenaran firman, ini gereja ini akan menang pada akhir zaman. Dalam zaman Babel kuno, gereja dan negara adalah satu hal yang sama. Kita tahu Raja Nebukadnezar duduk di kuilnya, ya, di atas tahta kerajaannya. Kemudian dia berbicara mewakili para dewa. Apa yang dikatakannya itu seperti ungkapan para dewa. Pada satu kesempatan, sebagai tindakan menentang Allah yang benar, Raja Babel Nebukadnezar ini mengeluarkan dekret universal untuk penyembahan kepada patung yang dibuatnya itu. Nah, itulah, saudara-saudara, lihat, kita harus memiliki komitmen untuk meninggalkan kekacauan. Prinsip mengganti kebenaran dengan kekuatan atau otoritas manusia itu harus katanya ditinggalkan. Keluar dari Babel yang menyesatkan itu. Nah, pelajaran hari Kamis, Babel itu adalah pusat penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah inti dari penyembahan Babilonia. Kalau kita baca dalam Yeremia 50 dan Yeremia 51 meramalkan kehancuran Babel oleh Media dan Persia. Salah satu alasan kematian Babel adalah karena penyembahan berhala mereka. Orang Babel percaya bahwa patung-patung ini adalah representasi dari dewa mereka. Dalam agama Babilonia, perawatan ritual, pemujaan terhadap patung dewa dianggap suci. Nah, para dewa hidup secara bersamaan di patung-patung mereka, di kuil-kuil, dan dalam kekuatan alam yang mereka wujudkan. Nah, itu di Babel kuno. Nah, berbicara tentang hukum Tuhan, jangan membuat bagimu apa? Patung yang menyerupai apapun kemudian menyembahnya. Itu hukum yang kedua. Nah, ini sudah melanggar daripada hukum kedua, membuat patung untuk katanya apa? Disembah. Jadi pusat penyembahan daripada Babel adalah pusat penyembahan berhala, menggantikan Tuhan sebagai pusat yang harus disembah dan menggantikan dengan yang lain. Artinya mengganti hari perbaktian untuk memuliakan Tuhan di hari Sabat digantikan dengan hari-hari yang lain. Daniel 3, kisah tentang 3 orang Ibrani yang diperintahkan untuk sujud menyembah patung yang telah didirikan. Di Babel kuno berada sebagai simbol model dari apa yang akan terjadi ketika Babel spiritual juga di zaman ini, di hari-hari terakhir juga akan memaksakan penyembahan terhadap patung palsu. Nah, betapa menariknya, perintah yang hendak dilanggar oleh ketiga orang Ibrani ini adalah perintah kedua. Nah, kalau saat ini adalah perintah tentang penyembahan kepada hari Sabat. Mari kita keluar dari kekacauan, kita masuk dan tetap setia terus kepada gereja yang benar. Jangan sampai kita masuk kepada sistem ibadah yang kacau. Gereja yang benar adalah menyembah Tuhan sebagai pencipta dalam hari Sabat, iman percaya kepadanya. Sementara gereja yang kacau, yang dibuat oleh setan, ya Babel, yang menyesatkan adalah mau meninggikan manusia, mau meninggikan pemerintah, bagaimana mau menentang ajaran Tuhan, menentang yang maha tinggi, yaitu dengan menggantikan
penyembahan pada hari Sabat kepada penyembahan hari yang lain. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Diberkatilah semua umat Tuhan yang sudah berbakti dan beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.